Baru saja tiba di suatu tempat di luar dunia, Anda bertemu saya, itu keberuntungan Anda. Duan Lingtian diam-diam menatap iblis besar yang dibantai itu. Di mata iblis besar, dia sudah menjadi anak domba yang akan disembelih, tetapi di matanya, apakah iblis besar ini adalah domba yang harus disembelih? Meskipun kekuatannya saat ini ditempatkan di dewa atas, dia tidak terkalahkan. Namun, di antara dewa atas, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Bahkan dewa tingkat tinggi, dia tidak merasa bahwa dia kalah dari mereka. Kecuali jika itu adalah salah satu yang luar biasa di antara dewa tingkat tinggi, seperti saudara perempuan buyutnya Huang Fu Mengyuan, jenis dewa tingkat tinggi yang membuat kekuatan dewa besar di alam dewa publik cemburu. Aura pedang indah 7 lubang Duan Lingtian ditembakkan ke sekeliling, dan divine power dari dewa-dewa peringkat menengah tersapu. Di hadapan dewa-dewa tingkat tinggi dari iblis besar yang bergegas, mereka tampak sedikit redup, tetapi kecepatan dan kekuatan tidak lemah sama sekali. Hukum spasial Duan Lingtian berosilasi, menyinari ribuan mil penglihatan langit dan bumi, dan kemudian muncul, mengguncang segala arah. Iya, cahaya ribuan mil, medan perang pesawat dari Duan Lingtianjin sebelumnya, kekuatan hukum, ada 100.000 mil cahaya redup, jutaan mil cahaya, dan puluhan ribu mil. Tapi tidak ada cahaya ribuan mil. Namun, di medan pertempuran alam dewa terbalik, kekuatan hukum yang menerangi jutaan mil, ke dunia luar, bahkan jika kekuatan yang ditampilkan sama, itu hanya dapat menunjukkan visi langit dan bumi dengan 1000 mil cahaya lemah. Di medan perang alam dewa terbalik, kekuatan hukum 100.000 mil cahaya lemah akan menunjukkan kekuatan yang sama di dunia luar, hanya penglihatan dunia cahaya lemah 100 mil. Secara relatif, itu dapat menunjukkan kekuatan hukum untuk menerangi visi dunia ribuan mil di tanah di luar alam, tetapi di medan perang alam anti-dewa, itu dapat menunjukkan visi dunia tentang dunia sejauh ribuan mil. 1000 mil cahaya. Saat ini, monster besar yang bergegas untuk membunuh terkejut setelah melihat kekuatan hukum Duan Lingtian, karena kekuatan hukum yang dikuasainya hanya bersinar ribuan mil. Lebih jauh, kekuatan hukum yang dia kuasai hanyalah hukum tata air, dan di alam yang sama, itu tidak sebanding dengan hukum ruang, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Untungnya, dia hanya dewa peringkat menengah. Kalau tidak, aku mungkin bukan lawannya hari ini. Di dalam hati iblis besar itu, ada kegembiraan. Tentu saja, ini juga sedikit diwaspadai. Dewa peringkat menengah ini, yang dapat menguasai hukum ruang angkasa yang begitu kuat pada masa kultivasi ini jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Masuk akal bahwa orang jenius seperti itu tidak bisa menjadi orang idiot. Tapi sekarang, melihat kekuatannya, apakah dia masih bertarung? Apakah Anda pikir Anda tahu bahwa Anda tidak bisa melarikan diri? Jadi Anda memilih untuk bertarung. Namun, ketika pikiran ini muncul, iblis besar itu tiba-tiba terbangun kembali. Tidak, yang dia kuasai adalah hukum antariksa. Dia benar-benar ingin melarikan diri. Bahkan di laut, masih ada sinar kehidupan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa 9 kematian adalah seumur hidup. Tapi kesempatan seumur hidup, dari 9 kematian, dia tidak ingin menjadi langka. Pilih untuk bertarung denganku, 10 mati dan tidak ada nyawa. Petik 2. Hati-hati, anak kecil ini, mungkin ada cara lain. Mungkin, memiliki kekuatan terkuat. Tapi, dia tidak akan berpikir bahwa aku tidak memiliki kekuatan terkuat. Setan besar mencibir di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa di klan laut mereka, tidak ada Seon. Penguasa lautan seperti mereka sebenarnya terorganisir dan setia kepada Seon. Tertentu di klan laut, biasanya, selama Anda melakukan pelayanan yang bermanfaat, Anda juga dapat diberikan beberapa kekuatan supernatural tertinggi. Centang, detik berikutnya, Duan Lingtian memang menggunakan kekuatan yang terkuat, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa dia sangat sembrono, dan dia pasti akan diragukan oleh iblis besar ini apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan. Sekarang, itu hanya akan terungkap melalui kebajikan. Dia juga khawatir jika iblis besar ini waspada sebelumnya, dan bahkan memberitahu iblis besar lainnya di laut sekitarnya. Begitu iblis besar yang lebih kuat datang dan sekelompok iblis besar bergabung, dia mungkin bukan lawan. Selanjutnya, sebelum dia datang, dia telah mendengar dari leluhur keluarga Xia yang terkuat yang mengatakan bahwa di tempat-tempat di luar alam, dimanapun itu, tidak ada kekurangan iblis besar di alam terkuat dimanapun iblis besar berkumpul. Saat dia semakin dekat, aku juga akan menggunakan divine power terkuat,
dan kemudian menggunakan bakat klanku untuk membunuhnya. Pada saat ini, melihat Duan Lingtian datang dengan ganas, iblis besar yang juga berlari, melihat manusia di depannya semakin dekat, dia juga punya rencana di dalam hatinya. Bahkan jika lawannya hanyalah dewa peringkat menengah, dia tidak bermaksud meremehkan lawan. Di tempat di luar alam, kecerobohan sesaat kemungkinan besar akan menyebabkan kematian. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat terlalu banyak kematian tragis karena kecerobohan. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi padanya. Lebih jauh lagi, ada banyak manusia di tempat-tempat di luar alam, semuanya dengan kekuatan darah, dan beberapa bahkan dapat memadatkan klon hukum dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia tidak yakin apakah manusia di depannya adalah jenis dengan kekuatan darah, atau jenis klon hukum. Dia hanya tahu bahwa pada saat dia mendekat, dia akan mengeluarkan semua kekuatannya dan membunuh lawan dengan satu pukulan. Boom, boom. Setan besar pandai dalam hukum tata air. Di antara artefak yang bergolak di tangannya, ombaknya bergolak dan melonjak ke langit, seolah-olah badai laut lepas di laut, jenis gelombang badai yang bisa menghancurkan kota. Duan Lingtian, di depannya, terlihat sangat kecil, seolah-olah dipukul oleh gelombang besar, itu akan benar-benar dimusnahkan tanpa jejak. Manusia, jika Anda masuk ke wilayah saya, Anda mencari kematian Anda sendiri. Segera, iblis besar itu sudah dekat dengan Duan Lingtian, dan langsung menggunakan kekuatan ilahi terkuat, serta kekuatan aneh, menyapu dirinya. Benar saja, dan Duan Lingtian, setelah melihat metode ekstra tiba-tiba dari pihak lain, juga kagum. Ini sama seperti yang dia pikirkan, dan itu semua sesuai dengan harapannya. Namun, iblis besar ini seharusnya tidak memahami empat alam surga dan bumi. Jika tidak, itu tidak akan ditampilkan untuk saat ini. Sebelum dia datang, dia mendengar leluhur terkuat dari keluarga Xia mengatakan bahwa di suatu tempat di luar dunia, bahkan jika dia bertemu lawan yang lebih lemah, dia tidak boleh sembarangan menjaga tangannya, jika tidak dia mungkin akan terbunuh oleh lawan. Singa melawan kelinci, juga dengan segenap kekuatannya. Manusia, biarkan aku melihat kekuatan darahmu, atau klon hukum. Sementara iblis besar itu meraung, serangan yang menakutkan juga menyapu langit. Lautan badai itu seperti semburan binatang buas, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit ke arah Duan Lingtian. Dan Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata iblis besar, terserah Anda. Detik berikutnya, klon hukum muncul dan menyapu tubuh Duan Lingtian. Apakah tiruannya dari hukum ruang angkasa? Siu, hukum ruang di-cloning, dan ilmu pedang yang belum diperlihatkan, tetapi juga dengan santai di waktu yang tepat, manusia dan pedang disatukan, dan monster itu terbunuh di wajahnya. Ini, dan iblis besar, ketika hukum ruang avatar dan pedang Duan Lingtian digabungkan, murid-muridnya menyusut tajam, dan matanya penuh ketakutan. Cara senjata, itu cara senjata, dia telah menguasai cara persenjataan di antara empat alam surga dan bumi. Tidak mustahil, bagaimana dia, seorang dewa tingkat tinggi, menguasai senjata yang begitu kuat. Pada saat ini, iblis besar itu penuh dengan keterkejutan, tetapi pada saat yang sama dia menemukan bahwa serangan yang dia hancurkan dengan seluruh kekuatannya terus-menerus dikalahkan oleh klon hukum Serikat Pedang Lawan. Seorang klon hukum, dia bukan lawan. Tidak mustahil, meskipun dia tahu bahwa klon hukum yang digunakan oleh pihak lain tidak jauh lebih lemah dari dewa itu sendiri, iblis besar saat ini masih sangat ketakutan. Avatar hukum, masih memiliki kekuatan seperti itu. Dewa, bahkan jika tidak lebih kuat, itu juga lebih kuat dari klon hukum. Keduanya bekerja sama, apakah dia masih punya cara untuk bertahan hidup? Kabur, meskipun iblis besar itu kejam dan haus darah, ia juga memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia. Dia tahu bahwa dia bukan lawan, dan dia bertarung dengan lawan. Bukankah itu mencari kematian? Setan besar itu berbalik dan melarikan diri, tetapi Duan Lingtian lebih cepat darinya. Yao Zun, tolong! Iblis besar melarikan diri dengan cepat, tidak berani menoleh. Meskipun di laut, dia jago dalam hukum tata air, seperti ikan di air, tetapi hukum ruang yang dikendalikan oleh lawan juga sangat kuat, plus kendo yang membuat jantungnya berdebar-debar, begitu cepat. Dia ketakutan, paling banyak selusin kali pernapasan, lawan akan bisa menangkapnya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mati. Manusia yang mengejarku, dewa peringkat menengah, telah menguasai hukum ruang angkasa yang bersinar ribuan mil jauhnya, dan pencapaian kendonya lebih dari 5 tahap.
5 tahap Kendo. Bahkan di tempat-tempat di luar batas, Kendo 5 tingkat adalah metode yang sangat menakutkan. Setidaknya, di antara dewa atas, hanya mereka yang berdiri di puncak piramida yang bisa menguasai Kendo jenis ini. Bahkan beberapa orang terkuat yang mengaku ahli pedang, banyak yang belum menguasai Kendo tingkat 5. Dewa Tengah, Kendo 5 tingkat, hukum spasial pemahaman dapat menerangi ribuan mil. Pada saat yang sama, suara iblis besar datang, mengkhawatirkan iblis besar di sekitar wilayah laut, bahkan beberapa iblis besar yang juga raja dari tanah yang sama dan tidak lebih lemah dari Duan Lingtian mengejar dan membunuh. Pada saat ini, mereka sedikit pemalu. Eksistensi semacam ini benar-benar sebanding dengan dewa peringkat atas. Jika Anda melangkah ke alam dewa atas, Anda akan langsung menjadi yang terbaik di antara dewa tertinggi. Mundur, pergi, jangan diseret oleh orang itu. Bagaimana Huke memprovokasi manusia yang begitu kuat? Sekelompok monster besar di dekatnya, monster besar yang telah mencapai alam dewa atas, menakuti monster besar biasa, dan berpencar. Tentu saja, pesan demi pesan juga disampaikan dari tangan mereka. Jeritan iblis besar, tidak mungkin didengar oleh penguasa iblis. Sekarang, mereka hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menyebarkan berita kepada utusan di sekitar Raja Iblis, sehingga utusan dengan kekuatan dewa tingkat tinggi dapat mengetahui bahwa ada manusia jenius di dekatnya. Benar-benar manusia jenius, jika Raja Iblis tahu, aku takut dia akan langsung menembak dan membunuhnya. Aku hanya tidak tahu, ketika Raja Iblis mengetahui keberadaannya dan ingin bergerak, akankah dia bisa menemukannya? Manusia bukanlah orang bodoh. Setelah membunuh Huke, mereka pasti akan pergi secepat mungkin. Lebih dari selusin kali bernapas, dalam sekejap mata. Ketika sekelompok monster besar berpencar dan melarikan diri, Duan Lingtian menyusul monster besar itu dan membunuhnya dalam sekejap. Cepat pergi. Setelah membunuh demon besar, Duan Lingtian mengumpulkan senjata sucinya, mengabaikan cincin yang rusak, dan dengan cepat melarikan diri ke arah di mana dia bisa melihat daratan. Berani tidak tinggal sebentar, meskipun Duan Lingtian tiba di luar dunia untuk pertama kalinya, dan dengan mudah membunuh dewa tingkat tinggi dan iblis besar yang dia temui, membunuh Ratu Iblis Besar juga tenang. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dia hampir dapat meramalkan bahwa jika dia membunuh permaisuri iblis besar dan tinggal di dekatnya, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematiannya. Di dunia luar, monster besar di banyak tempat bukanlah monster yang menyebarkan. Di belakang monster besar itu, ada lebih atau kurang sekelompok monster, dan pusat kekuatan teratas dari kelompok monster ini pada dasarnya adalah yang terkuat. Bahkan jika itu bukan yang terkuat, itu juga yang terbaik di antara para dewa tingkat tinggi. Hanya iblis besar yang kejam yang dapat memerintahkan sekelompok monster dan membuat sekelompok iblis besar yang kuat menyerah. Di antara monster-monster besar, mereka biasanya melakukan hal-hal mereka sendiri, tetapi jika monster besar terbunuh, selama monster besar itu bukan monster, kelompok monster di belakangnya pasti akan memiliki monster besar yang lebih kuat untuk membalas dendam untuk itu. Petik 2. Sebelum datang, Duan Lingtian telah mempelajari banyak informasi berguna dari leluhur terkuat dari keluarga Xia. Oleh karena itu, setelah secara tidak sengaja muncul di area laut ini, sebenarnya dia tidak berniat untuk memprovokasi iblis besar yang mungkin ada di wilayah laut ini. Namun jika iblis besar itu menyerangnya, dia hanya bisa bertahan secara pasif bahkan membunuh lawannya. Di dunia luar, jadilah rendah hati saat harus rendah hati, dan jadilah kuat saat harus kuat. Hukum bertahan hidup di dunia luar sama dengan hukum para dewa, yang kuat menghormati yang kuat, yang lemah makan yang kuat. Keluar dari laut ini, pergilah ke darat. Monster-monster besar di laut, termasuk beberapa monster yang kuat, umumnya tidak meninggalkan laut dengan gegabah. Mereka, di laut, memiliki lawan, jika mereka pergi dengan gegabah, sarang lama juga dapat diserang. Di tempat-tempat di luar alam, suku binatang iblis menempati satu sisi alih-alih menempati tempat tertentu dengan santai. Semakin kuat suku binatang iblis, semakin baik tempat yang mereka tempati. Tempat-tempat itu pada dasarnya mendukung kelahiran surga, harta materi dan bumi, dan biasanya terdapat banyak harta surga, materi dan bumi dalam tahap pertumbuhan atau mendekati tahap dewasa. Cuti yang kuat, pertahanan hilang di sana, dan sangat mungkin seseorang akan memanfaatkannya. Tentu saja, jika yang kuat pergi dan ada sedikit gerakan, tidak ada yang akan dengan mudah masuk, karena sekali yang kuat tidak pergi, menerobos tidak berbeda dengan mengirim kematian.
Bahkan jika kamu ingin mengejarku, kamu tidak akan mengejarnya terlalu jauh. Duan Lingtian mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dan tepat ketika Duan Lingtian melarikan diri dari laut dan mendarat di darat. Di atas laut tempat dia pergi, sesosok tiba-tiba terkondensasi dan terbentuk, memandang Duan Lingtian yang berubah menjadi bintik hitam kecil di kejauhan, matanya sedikit mengental. Ini adalah seorang pria muda yang tampak tampan dan aneh, mengenakan jubah biru, tinggi dan lurus, dan dia tidak dapat melihat karakteristik non-manusia sama sekali. Namun, di belakangnya, ada dua monster humanoid yang kokoh, dengan wajah mengerikan dan tubuh yang kokoh, dan aura yang menjulang di tubuhnya juga sangat kuat. Jika Duan Lingtian masih di sini, dan melihat dua monster humanoid yang kokoh ini, dia dapat segera menyimpulkan bahwa kedua monster ini jauh lebih kuat daripada yang telah dia bunuh sebelumnya. Tuan Yaosun, apakah Anda tidak mengejarnya? Salah satu monster kokoh bertanya dengan hormat pada pemuda tampan dan tinggi yang berdiri di depan. Namun pemuda itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata, kamu tidak perlu mengejar. Sekarang, dia telah memasuki wilayah Scarlet Demon Ridge. Jika aku mengejar, maka Scarlet Demon tidak akan menyerah. Untuk manusia, tidak ada gunanya menyinggung setan merah. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan pemuda itu tertawa lagi. Selain itu, jika anak manusia ini memasuki Scarlet Demon Ridge, masih belum diketahui apakah dia dapat melarikan diri dari lahir. Di Scarlet Demon Ridge, meskipun semua biksu manusia adalah 9 dari 10, mereka semua adalah boneka iblis dari setan merah. Anak manusia ini, dewa tingkat menengah, memiliki kekuatan seperti itu, dan setan merah tidak akan melewatkan boneka iblis seperti itu. Petik 2. Senyum di wajah pemuda itu berangsur-angsur memudar, tapi tidak apa-apa. Setelah menjadi boneka iblis, anak manusia tidak akan pernah bisa memasuki alam terkuat lagi dalam hidupnya. Bagi kami, adalah hal yang baik bagi manusia untuk memiliki satu negara adidaya yang kurang berbakat. Basis kultivasi dari dewa tingkat menengah, yang telah memahami hukum ruang sampai titik menerangi ribuan mil, dan juga menguasai kendo yang begitu kuat. Jejak yang ditinggalkan oleh serangannya, bahkan sekarang, belum sepenuhnya lenyap. Benar-benar bakat yang buruk. Saat suara itu jatuh, pemuda itu berbalik dan terbang menjauh. Dan dua iblis besar di belakangnya juga pergi. Duan Lingtian saat ini tidak tahu bahwa dia telah memasuki tempat yang disebut Red Demon Ridge. Dia hanya tahu bahwa setelah dia meninggalkan laut dan memasuki daratan, dia dianggap aman sampai batas tertentu. Tentu saja, meskipun dia tahu bahwa daratan lebih aman daripada lautan tempat dia membunuh iblis besar itu, dia tidak berani gegabah, dia tetap bergerak maju sambil waspada terhadap sekelilingnya. Saat ini, Duan Lingtian masih belum tahu, keberadaannya sudah diawasi. Pada saat yang sama, di balik gunung rendah di Chimo Ridge, di dalam rumah batu, bayangan cermin muncul di kehampaan, dan itu adalah bayangan cermin dari formasi yang terkondensasi. Dan yang muncul di dalam adalah Duan Lingtian yang waspada dan meraba-raba sepanjang jalan. Aku sangat berani. Aku berani menerobos ke Scarlet Demon Ridge kami. Dan, itu hanya dewa peringkat menengah. Pergi, tangkap dia dan kirimkan ke Centurion Lord. Di depan bayangan cermin, ada sekelompok orang berdiri, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam dan penuh darah. Ketika suaranya jatuh, baju besi hitam itu terentang dan membungkus kepalanya, membuatnya tampak seperti prajurit hitam yang diselimuti baju besi hitam. Dan sekelompok orang di belakangnya semua mengenakan pakaian hitam, masing-masing terlihat dingin, dengan darah bercahaya di mata mereka, memberi orang perasaan jahat. Suara mendesing, pejuang hitam, berangkat dulu. Dan 10 orang di belakangnya bersiap untuk mengikutinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, 11 sosok dengan cepat lewat dalam kehampaan, seperti hantu hitam. Prajurit hitam yang dipimpinnya memiliki basis kultivasi dewa tingkat tinggi, dan 10 orang di belakangnya semuanya adalah dewa tingkat menengah, dan mereka adalah jenis dewa tingkat menengah yang telah mengkonsolidasikan kultivasi. Mereka, baik, Duan Lingtian menyadari suara angin dan menderu-deru di belakangnya. Sementara dia tanpa sadar menghentikan sosoknya, dia menemukan bahwa bagian depan, kiri dan kanan masing-masing mendengar suara desiran angin yang deras. Kemudian, dia melihat ada 4 ragu pria dan kuda yang mengelilinginya dari 4 arah. Keempat tim kuda, dipimpin oleh mereka,
semuanya mengenakan baju besi hitam. Mereka semua tertutup baju besi hitam. Mereka tidak bisa melihat wajah mereka. Mereka hanya bisa melihat sepasang mata yang tampak bersinar dengan darah. Di belakang orang berkepala 4 itu, ada 10 orang lainnya yang memakai kostum hitam, baik itu orang tua, parubaya, orang muda, atau wanita, memiliki wajah yang dingin dan berdarah, mata tidak ada bandingannya. Bagi Duan Lingtian, orang-orang ini sama sekali tidak terlihat seperti orang normal. Dia milikku. Pemimpin tim di sebelah kiri Duan Lingtian mengeluarkan geraman keras dan rendah, dan kemudian memimpin orang-orang untuk bergegas menuju Duan Lingtian, dan ketika dia menembak, dia juga menunjukkan kekuatan dewa atas. Namun, kekuatan dewa tingkat tinggi ini jauh lebih lemah daripada iblis besar yang Duan Lingtian temui sebelumnya. Mungkin, jika lawan bertemu iblis besar itu, mereka bahkan mungkin tidak bisa bertahan dari 3 gerakan. Dengungan dingin lainnya datang, dan tim lain juga menyerang Duan Lingtian. 2 tim tersisa juga mengikuti. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Dia bisa melihat bahwa orang-orang ini terorganisir dan disiplin. Mungkinkah dia telah memasuki wilayah satu kekuatan lagi? Di dunia luar, ada banyak area hutan belantara, tetapi ada juga banyak tempat yang menjadi wilayah kekuasaan beberapa kekuatan. Keluar dari sini, meskipun kekuatan keempat tim rata-rata, jika Duan Lingtian adalah pembunuh yang kuat, beberapa napas sudah cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, Duan Lingtian tidak berniat menyerang orang-orang ini. Begitu Anda membunuh mereka, Anda mungkin menimbulkan lebih banyak masalah. Tempat ini berbeda dengan daerah laut itu. Di wilayah laut itu, dia bisa melihat daratan tidak jauh dari sana, dan dia bisa memastikan bahwa daratan itu bukan wilayah monster laut, jadi setelah membunuh monster besar itu, dia berjalan ke darat secepat mungkin. Saat Anda mendarat, Anda aman. Tapi di sini, itu tanah itu sendiri. Dia tidak tahu seberapa luas kekuatan di belakang keempat tim ini. Jika sangat luas, dan dia membunuh keempat tim ini, dia pasti akan mengantarkan eksistensi yang lebih kuat. Karena itu, dia memilih kabur langsung. Jangan menghadapi orang-orang ini secara langsung. Panggilan. Setelah sekejap, Duan Lingtian terbang dengan cepat, bukan karena dia tidak ingin berteleportasi, tetapi di antara 4 tim, ada banyak yang pandai dalam hukum ruang. Tembakan ini mengganggu ruang, membuatnya tidak bisa berteleportasi. Pada saat yang sama, Duan Lingtian berangkat untuk menunjukkan hukum ruang angkasa, dan tiba-tiba ada penglihatan yang menerangi langit dan bumi, dan orang yang dikepalai oleh 2 dari 4 tim tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Baru saja di dekat sini, laut, bisakah dia menjadi orang yang menunjukkan hukum luar angkasa menerangi langit dan visi bumi? Petik 2. Dewa peringkat menengah menguasai kekuatan hukum yang menerangi ribuan mil, dan itu adalah hukum ruang angkasa. Ini jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Detik berikutnya, 4 transmisi juga terbang keluar dari tangan keempat kepala. Setelah Duan Lingtian menemukan ini, dia dengan cepat meninggalkan ruang yang diganggu oleh orang-orang ini dan langsung pindah. Setelah satu teleportasi, itu adalah teleportasi kedua. Kamu harus pergi sekarang. Wajah Duan Lingtian sangat serius. Dan keempat tim, setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghentikannya, mengirimkan panggilan yang menentukan, yang juga membuatnya menyadari bahwa itu tidak baik. Orang-orang ini pasti sedang melihat kehadiran yang lebih kuat. Dan di saat berikutnya, tawa menggelegar menggema di area yang luas di sekitar, Dewa Tengah, pahami hukum ruang angkasa hingga alam menerangi ribuan mil. Menarik, menarik. Seorang jenius, didedikasikan untuk Lord Scarlet Demon, mungkin Lord Scarlet Demon tidak akan pelit. Sir Centurion, di tempat Duan Lingtian sebelumnya, dan di tempat yang Duan Lingtian tidak bisa lihat sekarang, 4 kapten, lapis baja hitam yang memimpin tim untuk mengepung Duan Lingtian sebelum mendengar suara keras yang menyebar, dan mata mereka berkedip. Warna fanatik Dao Dao, suara itu milik Tuan Perwira mereka, dan pemimpin perwira mereka adalah dewa tingkat tinggi, dan hanya dengan 1 orang, mereka dapat mengalahkan keberadaan 10-10 kapten bersama-sama. Anda tahu, bahkan di bawah komando Lord Scarlet Demon di Scarlet Demon Ridge mereka, hanya ada 8 perwira. Apa yang saya kuasai adalah juga hukum ruang, bermainlah dengan Anda. Ketika suara itu datang lagi, Duan Lingtian menemukan bahwa area luas tempat dia berada sekali lagi diganggu oleh kekuatan spasial lainnya, sehingga dia tidak bisa berteleportasi. Setelah merasakan ini, Duan Lingtian tidak bermaksud untuk tinggal, dan terus melarikan diri ke depan.
Meskipun, sekarang dia bisa merasakan bahwa hanya dewa tingkat tinggi yang ditembak, dan kekuatannya paling baik daripada iblis besar yang dia bunuh di laut. Jika dia benar, dia bisa menembak dengan seluruh kekuatannya, dan dia bisa dengan mudah membunuh lawan juga. Tapi apa yang terjadi setelah membunuh lawan? Apakah ada kehadiran yang lebih kuat di area ini? Apakah ada yang kuat di luar dunia? Krisis selangkah demi selangkah. Mengetahui bahwa Anda saat ini dalam kekuatan, lebih baik pergi secepat mungkin. Ini juga yang paling ingin dilakukan Duan Lingtian sekarang, meninggalkan tempat ini, setidaknya menjauh dari daerah milik satu pihak ini. Namun, pada saat ini, Duan Lingtian, yang sekali lagi melarikan diri tanpa teleportasi, juga berkata dengan lantang, "Yang mulia, saya secara tidak sengaja memasuki tempat ini secara tidak sengaja. Jika saya telah menyinggung kekuatan Anda, saya berharap dapat memaafkan saya. Aku tidak berniat menjadi musuh pasukanmu, yang ingin kulakukan sekarang adalah meninggalkan tempatmu dan pergi." Duan Lingtian menurunkan nada bicaranya dan berbicara dengan sangat tulus. "Haha," terdengar tawa keras, "semua pengunjung adalah tamu, tetaplah." Kali ini, suara itu semakin dekat. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga menemukan bahwa formasi yang belum dia temukan sebelumnya mulai terjerat dalam kekacauan di sekitarnya, menghalangi dia dan mencegahnya untuk bergerak maju. Kekuatan formasi tidak kuat, tetapi disapu dan diselimuti, tetapi seperti lautan badai, meski tidak bisa menyakitinya, itu juga menghalangi jalannya ke depan. Ekspresi Duan Lingtian tenggelam, dia tahu bahwa formasi ini harus dikendalikan oleh orang yang baru saja berbicara. Adapun 4 tim orang yang sebelumnya ditemui, 9 dari 10 tidak dapat mengendalikan formasi, jika tidak mereka akan mengendalikan formasi sejak lama, belum lagi meninggalkannya, tetapi juga membatasi jalannya, mencegahnya dari teleportasi. Di antara kekuatan formasi, kekuatan ruang dapat memengaruhi ruang di sekitarnya dan mencegahnya berteleportasi. Namun, keempat tim tidak melakukan itu. Jelas, mereka tidak bisa mengontrol arai. Di sini, jelas orang besar dalam kekuatan ini. Duan Lingtian diam-diam berkata, setelah diblokir dan dipaksa melambat untuk sementara waktu. Duan Lingtian melihat bahwa seorang pria parubaya, juga mengenakan baju besi hitam dan penuh darah, muncul di jalan dan muncul di depannya. Wajah karakter Tionghoa parubaya, dengan alis yang tegas, menatapnya dengan senyum menggoda. "Dewa peringkat menengah, dengan kekuatan Anda bisa disebut jenius di antara para jenius. Namun, di depan dewa peringkat atas yang benar-benar kuat, kekuatan Anda tidak cukup." Ketika suara itu jatuh, parubaya tidak berbicara omong kosong dengan Duan Lingtian, dan terbang langsung menuju Duan Lingtian. Begitu dia mengambil tembakan di usia parubaya, kekuatan hukum muncul, dan apa yang dia kuasai adalah kekuatan hukum sistem kebakaran. Api memenuhi langit, dan seluruh dirinya, seperti dewa api yang tak terkalahkan, kekuatan dewa atas bergolak, kekuatan hukum muncul, dan visi langit dan bumi juga muncul. Bersinar ribuan mil jauhnya. Lagi pula, setelah bersinar ribuan mil, ada tanda-tanda akan terus meluas keluar. Tentunya, pencapaiannya dalam hukum api jauh lebih dalam daripada pencapaian Duan Lingtian dalam hukum antariksa. Ledakan, senjata parubaya itu adalah gada besar, panjangnya lebih dari 2 meter lebih panjang dari tinggi badannya. Sisi terbesarnya juga lebarnya lebih dari 1,5 meter. Itu sama sekali berbeda dari penggunaan orang dengan tinggi 2 meter. Senjata tersebut lebih seperti senjata yang digunakan oleh seorang pria raksasa setinggi 10 meter. Meskipun gada besar, namun sangat fleksibel di tangan parubaya di antara ombak, nyala api yang menggelinding membakar langit, seperti meteorit dari langit, jatuh dari 9 hari. Arah di mana tongkat itu diayunkan persis di tempat Duan Lingtian berada. Pada saat inilah Duan Lingtian dapat dengan jelas melihat bahwa senjata di depan pria parubaya itu lebih lemah dari Seven Orifice Exquisite Sword miliknya, atau tidak sebanyak perpaduan artefak terkuat. Itu lebih buruk dari senjata Divine dari Demon besar laut sebelumnya. Kekuatannya lebih kuat dari iblis besar, tapi alat ilahi di tangannya tidak sebagus lawan. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak melintas dalam pikirannya, dan pada saat yang sama dia merasa sedikit tidak bisa dimengerti, masuk akal bahwa semakin kuat orang tersebut, semakin maju artefak di tangannya. Namun, Duan Lingtian saat ini bahkan tidak tahu. Pembudidaya manusia berbeda dari iblis besar. Monster besar, selama mereka meninggalkan kelompok monster-monster mereka sendiri, mereka dapat membunuh sesuka hati,
dan pembudidaya manusia lebih tertib, meskipun ada juga orang yang membunuh ketidakkekalan, orang-orang ini telah menjadi musuh publik bagi orang lain. Untungnya, jika kekuatannya lemah, tidak akan bertahan lama sama sekali. Huanger, melihat gada jatuh ke udara, jiwa senjata di dalamnya juga muncul, untuk membantu Parubaya. Hati Duan Lingtian bergerak, dan juga membangkitkan jiwa pedang di pedang indah 7 bukaan. Lalu, dia menembak lagi, bukan hanya kekuatan hukum ruang yang bergolak, tapi juga penggunaan kendo. Awalnya, jarak antara dia dan pihak lain masih sangat besar. Tapi sekarang, begitu kendo keluar, itu tidak hanya mempersempit jarak dalam sekejap, bahkan secara langsung menutupi cahaya lawan. Kendo, melihat serangannya terhalang oleh pedang yang naik ke langit, dan bahkan terus-menerus dikalahkan, kulit Parubaya berubah drastis, dan pada saat yang sama darah membengkak di tubuhnya, dan kekuatan darah di tubuhnya, tubuh juga meledak seketika. Sebagai seorang kultivator manusia di suatu tempat di luar dunia, baik dia memiliki kekuatan darah atau dia dapat memadatkan klon hukum. Parubaya, jelas seseorang dengan kekuatan darah. Begitu kekuatan garis keturunan keluar, serangan Parubaya sedikit lebih kuat, tetapi di depan Duan Lingtian, dia masih dirugikan dan benar-benar ditekan oleh Duan Lingtian. Dan tepat ketika orang Parubaya berpikir bahwa pemuda berpakaian ungu di depannya akan memanfaatkan kemenangan, dan bahkan bunuh diri dalam sekali jalan. Dia juga menemukan bahwa pihak lain menjaga tangannya tepat waktu. Pada saat kritis, setelah cahaya pedang warna-warni memusnahkan kekuatannya, tubuh pedang itu berbalik, hanya menamparnya di udara, bukannya membaginya menjadi dua. Pada saat ini, ketika Parubaya ketakutan, dia melihat ke arah Duan Lingtian lagi, dan dia sedikit lebih bersyukur. Saat berikutnya, telinga Duan Lingtian juga mendengar kata-kata pihak lain, "Terima kasih atas belas kasihan Anda. Jika kamu ingin pergi, pergi ke kanan, dan terus ke sana, melintasi 13 bukit, dan kemudian itu bukan lagi wilayah Red Demon Ridge kami. Lewat sini, hanya situs perwira yang lewat." Petik 2. Di arah lain, Anda harus melewati 2 atau lebih lokasi perwira. Jika kamu pergi ke sini, dia akan membuat serangan hampir 9 dari 10. Selama kamu tidak membunuhnya, dia seharusnya tidak segera memberitahu penjaga pribadi Lord Scarlet Demon. Jika penjaga iblis pribadi mengambil tindakan, itu dapat memobilisasi semua formasi di Red Demon Ridge. Ini adalah hak istimewa yang tidak dimiliki perwira kita. Pada saat itu, bahkan jika kekuatanmu sama dengannya, 9 dari 10 akan tertinggal. Petik 2. Larilah sebanyak yang kamu bisa. Jika kamu tertinggal, kejeniusanmu akan hancur di sini dalam hidupmu. Parubaya, karena Duan Lingtian menyelamatkan nyawanya pada saat kritis, dia segera mengirimkan pesan suara untuk mengingatkan Duan Lingtian. Setelah beberapa napas berikutnya, saya juga harus menghubungi penjaga iblis pribadi Lord Scarlet Demon. Jika tidak, saya akan memiliki sesuatu yang salah. Tugas yang kompeten. Jika Lord Scarlet Demon mengejarnya, aku akan terkelupas jika aku mati. Petik 2. Suara mendesing. Di tengah kata-kata pihak lain, Duan Lingtian telah mendengarkan apa yang dikatakan Parubaya dan lari ke kanan. Untuk sesaat, teleportasi akan digunakan. Tuan Setan Merah, dengarkan apa yang dia maksud, lalu Demon Guard pribadi macam apa di sebelah Lord Scarlet Demon yang lebih kuat darinya. Ini lebih kuat dari dia, dan aku khawatir itu tidak lebih lemah dari dewa tingkat tinggi di antara kekuatan tingkat dewa dari raksasa pesawat dewa massal. Lalu apa Lord Scarlet Demon, yang terkuat? Memikirkan hal ini, hati Duan Lingtian bergetar, dan di saat yang sama memikirkan wilayah laut yang baru saja ia tinggalkan, hatinya tiba-tiba menjadi jernih, dan ia berani memisahkan satu sisi di tepi laut sebagai raja, jenis Red Magic Ridge. Lebih dari 90% dari mereka memiliki kekuatan tempur terkuat. Panggilan, 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 titik. Ketika Duan Lingtian berteleportasi, dia sebelumnya telah mengepungnya. Keempat tim yang mengikuti setelah mendengar suara itu juga melihat seorang pria Parubaya yang terluka dan batuk darah dan aspirasi. Sir Centurion, keempat regu yang terdiri dari pria dan kuda semuanya berubah warna. Sekarang, kepala dari 4 kelompok orang telah melepaskan baju besi di kepala mereka, meninggalkan baju besi di tubuh mereka sendiri, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Pemuda berpakaian ungu barusan lebih baik dari perwira dewasa mereka. Apa itu benar-benar hanya dewa peringkat menengah? Ledakan, 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 titik. Detik berikutnya,
Mereka menyadari bahwa suara pertarungan satu sama lain terdengar tidak jauh dari kanan, dan pada saat yang sama, teriakan keras mengikuti, "Perwira yang terhormat, saya bukan lawan dari penyerbu ini. Saya akan datang untuk membantu dengan cepat. Aku." Petik 2. Pada saat ini, Duan Lingtian menyapa seorang perwira di Cimoridge, dan dengan lancar menghancurkan lawan, dan pada saat yang sama menyelamatkan nyawa lawan di saat-saat kritis. Namun, reaksi pihak lain berbeda dari reaksi perwira di depannya. Ia bersikeras untuk berurusan dengannya, dan tidak mau membuatnya mudah untuk membiarkan orang-orangnya yang hilang pergi. Gulungan, menyadari beberapa aura yang kuat, dia melesat keluar dari kejauhan, termasuk aura parubaya yang telah dia kalahkan sebelumnya. Kulit Duan Lingtian tenggelam, dan cahaya pedang berwarna-warni melesat keluar lagi. Kali ini, meski masih belum ada pembunuh, Duan Lingtian melakukan pukulan berat dan langsung melukai lawan dengan serius. "Kamu harus segera meninggalkan Scarlet Demon Ridge." Menyadari bahwa ini adalah wilayah terkuat, Duan Lingtian tidak berani tinggal sedikit pun, dan untuk pertama kalinya dia melarikan diri ke kejauhan dan melintasi perbukitan. Setelah 13 bukit, ada dunia luar. Ketika dia sampai di sana, tidak ada formasi yang membatasi dia, dan dia bisa pergi secepat mungkin. Namun, melihat bukit ke-13 di depan mata, Duan Lingtian sepertinya telah memperhatikan sesuatu, berhenti dalam sekejap, dan dengan cepat mundur sejak awal. Bersenandung, detik berikutnya, cahaya pedang petir yang menakutkan melesat lewat dari depan, seolah-olah itu bisa memotong langit dan bumi, dengan kekuatan dan kekuatan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga memperhatikan jejak jalur pisau di dalamnya. Bahkan ketika pedang ini keluar, penglihatan langit dan bumi yang disajikan terus menyebar, yang jauh lebih dilebih-lebihkan daripada cahaya ribuan mil. Kesadaran ilahi Duan Lingtian tersapu, wajahnya berubah drastis, dan hatinya bergetar. 100.000 mil cahaya, di tempat-tempat di luar alam, hukum yang dapat memprovokasi penglihatan langit dan bumi dan menerangi 100.000 mil, tanpa kecuali, adalah hukum yang telah melangkah ke alam kesempurnaan. Dewa tingkat tinggi yang menguasai hukum ini, bahkan jika dia tidak menguasai 4 cara langit dan bumi dan sarana kuat khusus lainnya, dapat disebut sebagai dewa tingkat tinggi teratas. Tuan Chang. Dan saat berikutnya, dengan suara hormat datang dari belakang, tidak jauh di depan Duan Lingtian, kilatan guntur melintas, dan kemudian seseorang muncul. Seorang raksasa tinggi, kokoh, 3 meter dengan setengah tubuh bagian atasnya telanjang, menatapnya dengan darah. Ini adalah penjaga iblis pribadi macam apa di sebelah Lord Scarlet Demon dalam populasi itu. Duan Lingtian gemetar di dalam hatinya dan menebak identitas orang di depannya. Ledakan, cahaya pedang petir yang menakutkan melesat turun, langsung membelah gunung di bawah, dan jurang maut muncul, seperti jurang maut. Dan ini hanya hasil dari tebasan. 100.000 mil cahaya. Duan Lingtian sangat terkejut. Di tempat-tempat di luar alam, kekuatan hukum menerangi 100.000 mil, yang merupakan tanda bahwa kekuatan hukum telah mencapai kesempurnaan. Meskipun itu hanya kesempurnaan kecil, itu juga merupakan pengejaran seumur hidup dari banyak dewa tertinggi. Bahkan ketika banyak dewa tingkat tinggi menjadi yang terkuat, kekuatan hukum belum mencapai titik kesempurnaan kecil. Tentu saja, kekuatan hukum saja tidak bisa menjadi yang terkuat. Bahkan jika kekuatan hukum dikuasai hingga negara bagian tertinggi, negara bagian Dzogchen, mustahil untuk mencapai yang terkuat dengan ini. Namun, para dewa tingkat tinggi yang menguasai kekuatan hukum kerana Dzogchen benar-benar yang terkuat di bawah yang terkuat. Pada tingkat kultivasi itu, kecuali yang terkuat mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di bawah yang terkuat yang dapat membunuhnya. Dan para dewa tingkat tinggi di alam kesempurnaan agung, belum lagi alam dewa terbalik. Bahkan jika mereka ditempatkan di 10.000 alam, mereka sama langkahnya dengan burung phoenix dan bulu. Adapun alam anti-dewa, seperti sejauh yang diketahui Duan Lingtian, Dzogchen telah muncul di hadapan dewa-dewa tingkat tinggi, tetapi melawan dewa-dewa, tidak ada dewa tingkat atas Dzogchen. Namun, belum lagi Dzogchen, bahkan dewa tingkat tinggi dengan kekuatan hukum di alam kesempurnaan kecil sudah pasti dewa tingkat tinggi. Dalam dewa melawan para dewa, tidak banyak dewa tingkat tinggi seperti ini, dan semuanya adalah raksasa. Di dunia luar, dewa tingkat tinggi seperti itu sebenarnya hanyalah penjaga iblis pribadi. Namun, karena penguasa Scarlet Demon Ridge adalah yang terkuat, kehadiran penjaga iblis pribadinya bukanlah diskon.
Duan Lingtian menatap pria setinggi 3 meter di depannya yang tingginya 3 meter dan tubuhnya bersinar dengan guntur, dan berkata dalam hatinya. Namun, wajahnya menjadi sedikit bermartabat. Eksistensi seperti itu, dalam hal kekuatan, tidak jauh lebih lemah darinya. Dan, siapa yang tahu jika pihak lain memiliki cara lain? Di dunia luar, yang kuat itu seperti awan, terutama dewa tingkat tinggi seperti itu siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki cara lain untuk diandalkan selain dari hukum persepsi. Iblis pribadi Seon, mungkin dia memiliki artefak Seon di tangannya. Memikirkan hal ini, murid Duan Lingtian menyusut, dan ada getaran di dalam hatinya. Saat ini, dia bereaksi. Artefak Seon, yah, itu adalah artefak yang jauh lebih kuat daripada Seven Orifice Exquisite Sword di tangannya. Meskipun di tangannya embrio dari artefak Seon sudah cukup untuk mengubah Seven Orifice Linglong Sword menjadi artefak Seon, tapi juga butuh waktu, sehingga Seven Orifice Exquisite Sword masih dalam perjalanan untuk menjadi artefak Seon. Jika pihak lain benar-benar memiliki artefak terkuat, bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Adapun apakah dia bisa bersaing satu sama lain, Duan Lingtian masih yakin. Bagaimanapun, keberadaan seperti itu, jika menguasai metode luar biasa lainnya sampai titik di mana dia bisa mengalahkannya, saya khawatir itu akan cukup untuk dipromosikan menjadi yang kuat. Mempromosikan menjadi yang kuat membutuhkan kesempatan, tidak berarti bahwa Anda dapat dipromosikan sejauh Anda memahami hukum dan sejauh mana kekuatan ilahi Anda terakumulasi. Setelah dipromosikan, ikan mas melompati gerbang naga dan melayang ke langit. Dewa tingkat tinggi yang sama, mungkin, beberapa dewa tingkat tinggi yang lebih lemah dari Anda lebih mudah menjadi yang terkuat dari Anda, dan setelah menjadi yang terkuat, satu jari dapat menghancurkan Anda sampai mati. Tetapi sebelum lawan menjadi yang terkuat, itu belum menjadi lawan Anda. Yang terkuat, sekali terobosan, peningkatan kekuatan, jika Anda benar-benar ingin mengandalkan kelipatan, benar-benar lebih dari 5 kali, atau bahkan kelipatan yang lebih tinggi. Karena itu, Duan Lingtian merasa bahwa meskipun kekuatan lawannya mencengangkan, dengan mengandalkan artefak terkuat, dia harus bisa melawannya ketika dia menggunakan semua metodenya. Namun, itu hanya membantahnya. Dan ini bukan hasil yang dia inginkan. Dia ingin meninggalkan Scarlet Demon Ridge ini secepat mungkin. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa. Di Scarlet Demon Ridge ini, dia selalu merasa tidak nyaman. Mungkin karena 4 tim yang dia temui di awal, atau mungkin 2 perwira yang dia temui kemudian, dan semua orang termasuk iblis pribadi di depan dari mereka. Orang-orang ini tidak merasa seperti manusia normal. Ini sangat mirip dengan pembudidaya iblis yang dia temui di alam dewa, tetapi tidak persis seperti orang-orang ini, di seluruh tubuh mereka, mengungkapkan sedikit keanehan. Senior, Duan Lingtian memandang, raksasa 3 meter yang menatapnya dengan niat berperang, dan sedikit melengkungkan tangannya. Aku tidak berniat menjadi musuhmu, dan sekarang aku bersiap untuk pergi. Namun, di hadapan ketulusan, Duan Lingtian, raksasa setinggi 3 meter itu menyeringai dengan senyum jahat, lalu apa? Saat kamu datang ke Red Devil Ridge kami, tetaplah di sini. Jika kamu jenius seperti kamu, jika kamu tetap tinggal, orang dewasa juga bersedia menerima kamu sebagai iblis pribadi. Ketika Anda melangkah ke alam dewa tingkat tinggi, Anda bahkan tidak perlu sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda, saya khawatir kekuatan Anda tidak akan lebih lemah dari saya. Ketika raksasa 3 meter membicarakannya nanti, matanya juga agak terkejut. Dewa peringkat menengah di depannya tidak hanya memahami hukum spasial dengan sangat menakjubkan, dia bahkan menguasai kendo yang sangat pandai. Pihak lain memberinya perasaan bahwa selama dia melangkah ke alam dewa tingkat tinggi, selama akumulasi basis kultivasi cukup, dia dapat dipromosikan menjadi yang kuat dan menjadi eksistensi tertinggi. Memikirkan hal ini, untuk sesaat, mata pria raksasa itu juga menunjukkan rasa iri. Dalam hidupnya, dia ditakdirkan untuk menjadi yang tidak mungkin menjadi yang terkuat. Bahkan jika Anda telah menguasai 4 alam langit dan bumi cukup untuk menjadi orang terkuat, atau ada cara lain untuk menjadi orang terkuat, itu mustahil. Karena dia adalah iblis pribadi orang itu. Di dalam tubuhnya, ada batasan dari kekuatan orang itu, yang tidak hanya membatasi perbudakan, tetapi juga membatasi kemungkinannya untuk menjadi yang terkuat. Selama Anda berada di sisi lawan, dan menjadi iblis pribadi lawan, Anda tidak akan bisa menjadi yang terkuat. Kecuali, pihak lain jatuh. Memikirkan hal ini,
sentuhan keputusasaan muncul di kedalaman matanya. Mata yang kompleks selalu ditampilkan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa itu adalah hal yang sangat sulit untuk membiarkan yang satu jatuh, belum lagi kekuatan pihak lain, dan sarana untuk melindungi hidupnya sangat kuat. Menurut pihak lain, dua orang kuat yang lebih kuat darinya pernah bergabung untuk mencegat dan membunuhnya, tetapi dia melarikan diri. Tentu saja, dia tidak yakin apakah pihak lain sedang membual. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang pihak lain, bahkan jika dia sedang membual, dia seharusnya tidak repot-repot untuk membual di depannya, seorang penjaga iblis yang dekat. Jika jenius ini ditangkap hingga dewasa, jika orang dewasa itu bahagia, dia mungkin bersedia berjanji untuk memberiku kebebasan setelah tahun tertentu. Bagaimanapun, sebelum ini, penjaga iblis pribadi di sekitar orang dewasa juga mendapat perawatan lewat sini. Memikirkan hal ini, di kedalaman mata raksasa itu, cahaya lain muncul lagi. Itu adalah harapan, keinginan, harapan. Namun, di saat berikutnya, ketika dia merasakan pemuda berpakaian ungu di depannya sepertinya ingin melewatinya dan pergi, dia langsung pulih, dan pada saat yang sama dia menembak lagi seperti guntur. Bersenandung, ke arah pisau panjang di tangannya, pedang guntur yang menakutkan sekali lagi bersiul, menghentikan Duan Lingtian yang baru saja akan pergi. Benar saja, itu artefak Seon. Dan tatapan Duan Lingtian juga tertuju pada pisau panjang di tangan pria raksasa itu setelah luka yang mendebarkan. Pisau panjang ini terlihat biasa saja, tetapi tidak mengandung aura jiwa. Jelas, itu adalah artefak tanpa jiwa. Namun, alat ilahi tanpa jiwa inilah yang memberinya perasaan bahwa itu lebih kuat daripada 7 lubang pedang linglong, dan itu tidak hanya kuat pada satu tingkat. Panjang pisau, termasuk gagangnya, panjangnya sekitar 5 meter, seluruh badannya berwarna biru tua, tidak ditopang oleh bahan apapun, terlihat biasa saja. Namun, ketika cahaya guntur di sekitarnya meledak ke dalamnya, pedang yang tampaknya sederhana dan bersahaja ini, tetapi mengeluarkan nafas tercekik, yang sama sekali bukan artefak tingkat tinggi. Nafas ini tidak hanya membuat Duan Lingtian merasa sedikit tercekik pada saat ini, tetapi juga memberinya rasa penindasan dari jiwa, seolah-olah ada keinginan yang mengerikan di atasnya. Artefak Seon, senjata yang dikenal sebagai Seon, digunakan oleh Dewa Atas, dan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Sejak dia melawan para dewa, Duan Lingtian telah mendengar tentang artefak Seon yang mengerikan berkali-kali, dan tahu bahwa artefak Seon diakui memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Tentu saja, bukan berarti siapapun bisa terkalahkan dengan artefak Seon. Tapi, setidaknya, orang yang kekuatannya tidak berjauhan pada dasarnya dapat menghancurkan pihak lain dengan mudah jika salah satu dari mereka memiliki artefak Seon. Ini adalah penguasa Cimorich, penjaga iblis pribadi terkuat dari yang terkuat. Sekarang, dia memblokir saya dan menggunakan artefak terkuat. Seon adalah eksistensi yang tidak bisa aku tandingi sama sekali. Aku harus pergi dari sini secepat mungkin. Bahkan jika dia memiliki artefak paling kuat, jangan coba-coba hentikan aku. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian juga menjadi cahaya dingin. Hari ini, bahkan jika orang ini adalah dewa tingkat tinggi, kekuatan hukum telah mencapai keberadaan Xiao Wan, dan dia memiliki artefak paling kuat sebagai dasar, tidak ingin menghentikannya. Siu, detik berikutnya, Duan Lingtian juga menembak langsung, cahaya pedang warna-warni bersinar, semua ilmu pedang ditampilkan, dan hukum ruang juga ditingkatkan hingga ekstrim. Bahkan, avatar hukum antariksa miliknya telah keluar. Aku hanya ingin pergi. Nada suara Duan Lingtian dingin, dan ketika dia melangkah melintasi kehampaan, dia membuka dan menutup. Pedang indah 7 lubang di tangannya bergolak, dan itu meluncur keluar, seperti awan merah berwarna-warni yang jatuh dari langit, indah dan megah. Pada saat yang sama, avatar hukum antariksa miliknya juga mengikuti dan membunuh lawan. Kerja bagus. Pria raksasa itu melihat tembakan Duan Lingtian, matanya cerah, dan dia sedang menunggu saat ini. Tadi, itu hanya memblokir lawan untuk pergi. Sekarang lawan telah bergerak, dia bermaksud untuk bertarung melawan lawan untuk melihat berapa kilogram jenius tak tertandingi di antara dewa-dewa peringkat menengah. Ketika cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang, pria raksasa itu terkejut, dengan kejutan yang tak tertandingi di wajahnya. Karena, dia menemukan bahwa bahkan jika dia telah menguasai aturan sistem petir, bahkan jika dia memiliki artefak yang kuat sebagai kepercayaan, dia tidak memiliki keunggulan dalam konfrontasi dengan lawan saat ini. Lawannya,
Meskipun hanya dewa tingkat menengah, hukum ruang angkasa juga dekat dengan alam kesempurnaan kecil, dan artefak kelas atas di tangannya jelas-jelas menggabungkan beberapa embrio artefak Seon. Namun, ini, di depannya, tidak perlu disebutkan. Dia saling menghancurkan dalam setiap aspek. Budidaya, aturan, artefak. Lawannya tidak sebagus dia, tapi sekarang, lawan mengandalkan Lao Clone dan Kendo, tapi dia satu lawan satu dengannya. Apakah ini benar-benar hanya dewa peringkat menengah? Jika dia bukan dewa tingkat menengah, tapi dewa dengan peringkat lebih tinggi, bahkan jika dia baru di alam dewa peringkat atas. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan darahku, aku takut dia mungkin bukan lawannya, kan? Petik 2. Pada saat ini, hati pria raksasa itu tidak bisa menahan perasaan sedikit bersyukur. Namun, ketika pria raksasa itu merasa sedikit beruntung di dalam hatinya dan kekuatan garis keturunannya siap lepas landas, wajahnya berubah secara drastis. Bagaimana ini mungkin? Hanya karena Duan Lingtian yang sedang melawan raksasa itu tiba-tiba pecah dengan seluruh kekuatannya dan mengusir manusia raksasa itu. Pada saat yang sama saat dia mundur, kekuatan pedang indah di tangannya berubah seketika. Ternyata adalah hukum ruang. Saat berikutnya, cahaya pedang melesat keluar dan menyentuh kekosongan di sekitarnya, menyebabkan kekosongan di sekitarnya menjadi stagnan. Detik berikutnya, raksasa itu melihat seorang pria muda berpakaian ungu menukik ke arah luar Cimo Ling dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Hukum waktu. Hukum waktunya bahkan lebih kuat dari hukum ruang. Duan Lingtian saat ini, tepatnya ketika pria raksasa itu tidak siap, dia mengubah kekuatan hukum, dan hukum waktu juga memungkinkan raksasa yang tidak menaruh curiga untuk direkrut. Percuma saja, setelah kembali ke akal sehatnya, dia bisa melihat bahwa dia tidak bisa mengejar raksasa Duan Lingtian, tetapi sudut mulutnya perlahan-lahan mengerucut dengan busur ketidaksetujuan. Detik berikutnya, ketika Duan Lingtian hendak meninggalkan Cimo Ridge, penghalang kristal padat menyapu dan menghalangi jalan Duan Lingtian. Pada saat yang sama, raksasa itu akhirnya berhasil menyingkirkan batasan hukum waktu, dan menyusul Duan Lingtian, yang sedang menghancurkan penghalang tetapi tidak mampu mengalahkan penghalang dalam waktu singkat. Saat ini, wajah Duan Lingtian sangat jelek dan jelek. Orang itu benar-benar mengaktifkan formasi yang lebih cemerlang di Scarlet Demon Ridge. Formasi ini, dua perwira yang pernah melakukan kontak sebelumnya, jelas tidak mampu untuk memulainya, jika tidak maka akan diaktifkan sejak lama untuk menghalangi jalannya. Itu monster. Pada saat ini, pria raksasa itu menatap punggung Duan Lingtian, matanya penuh dengan keterkejutan dan luar biasa. Dewa tingkat menengah, hukum ruang angkasa telah menyadari bahwa ia dekat dengan alam kesempurnaan kecil, dan hukum waktu sudah sangat dekat dengan alam kesempurnaan kecil. Tampaknya sebuah kesempatan dapat menerobos di kapan saja. Apakah ini benar-benar hanya dewa peringkat menengah? Pada saat yang sama, saya datang ke sini sejak lama dan menyaksikan Duan Lingtian dan pria raksasa itu saling bertarung. Wajah Kiki kaget. Dewa tengah ini, terlalu kuat, kan? Tadi, jika dia menembak dengan seluruh kekuatannya, aku khawatir aku tidak akan bisa bernapas. Terlalu kuat. Lagi pula, dia merasa vitalitasnya sekuat pelangi, seolah-olah dia belum terlalu tua. Dari mana penjahat itu berasal? Bagaimana dia bisa masuk ke Cimo Ridge kita? Penjahat seperti ini, masuk, ingin pergi, saya khawatir itu tidak mudah. Setidaknya, Tuan Wu Chang, tidak mungkin melihatnya pergi. Itu wajar, aku tidak melihat bahwa Tuan Wu Chang menggunakan otoritas tertingginya di Cimo Ling untuk membuka penghalang formasi yang dapat menghentikan siapapun di bawah yang terkuat. Penghalang formasi itu, selama itu tidak ditembakkan oleh terkuat, itu cukup untuk mendukung kedatangan Lord Scarlet Demon. Sekarang penghalang itu diserang, Lord Scarlet Demon mungkin juga punya akal. Kupikir itu akan segera datang, kan? Master Scarlet Demon ada di sini, dia sudah mati. Di antara kata-kata beberapa perwira, tatapan ke arah Duan Lingtian sedikit lebih menyedihkan. Benar-benar jenius, sungguh eksistensi yang jahat, dan kemudian, mereka akan menjadi seperti mereka, menjadi boneka dari Lord Scarlet Demon di Scarlet Devil Ridge. Begitu Anda menjadi boneka iblis, jiwa Anda dipenjara dari atas dan bawah, dan Anda ingin menyingkirkan penjara, kecuali jika Anda mencapai yang terkuat. Tetapi penjara juga memeriksa dan menyeimbangkan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi yang terkuat. Apa, pada saat ini, Duan Lingtian, yang masih menyerang penghalang formasi yang menghalangi jalannya, tiba-tiba mengubah wajahnya setelah mendengar kata-kata dari beberapa perwira.
Rangkaian penghalang ini benar-benar akan menarik orang terkuat di Red Devil Ridge. Selamat datang di Lord Scarlet Demon. Pada saat yang sama saat wajah Duan Lingtian berubah, pria raksasa yang mengikuti, yaitu, penjaga iblis pribadi dari Gunung Iblis Merah terkuat, Wu Chang, dengan hormat memberi hormat ke depan. Pada saat ini, di kehampaan di depan, seberkas darah terus berkumpul dan membelit. Dalam sekejap, sosok juga muncul di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Ini adalah seorang pemuda dengan tinggi sekitar 1,8 meter, sosok yang kuat dan baju besi berwarna darah. Penampilannya luar biasa, dia terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi sudut mulutnya sedikit bengkok, memberi orang sebuah perasaan jahat yang tak tertandingi. Selamat datang di Lord Scarlet Demon. Di belakang Wu Chang, Centurion Red Demon Ridge lainnya yang hadir juga membungkuk dan memberi hormat ke arah pemuda pelindung darah. Tidak seperti Wu Chang yang saling memandang, beberapa dari mereka menundukkan kepala, seolah tidak berani saling memandang. Dewa Median, pria muda dengan baju besi darah, setelah dia muncul, dia mengabaikan beberapa orang yang menyambutnya dengan hormat, tatapnya tertuju pada Duan Lingtian untuk pertama kalinya. Kemudian, dia menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa napas, senyum menyenangkan muncul di wajahnya, dan kegembiraan melintas di kedalaman matanya. Dewa peringkat menengah, yang benar-benar memahami hukum ruang dan waktu sampai titik seperti itu, benar-benar penjahat yang mempesona itu luar biasa. Pria muda dengan pelindung darah itu diam-diam terkejut. Bahkan Wu Chang harus mengandalkan formasi yang aku siapkan untuk membuatnya, tak terbayangkan, ini hanya dewa tingkat menengah. Mata pria muda dengan baju besi darah berkedip-kedip. Setan merah senior. Pada saat ini, Duan Lingtian juga kembali ke akal sehatnya, melihat penampilan di depannya, yang tampak biasa saja, tetapi membuat keberadaan Wu Chang yang sangat terhormat sedikit membungkuk dan memberi hormat. Saya tidak berniat menerobos. Punggung setan merah, semuanya. Secara kebetulan, saya juga bersiap untuk pergi sekarang, dan saya berharap setan merah tua akan menyelesaikannya. Petik 2. Meskipun, dari mulut para perwira, dia bisa mendengar bahwa orang terkuat di depannya jelas bukan sejenis, tapi dia tetap ingin mencoba. Bagaimanapun, di depan yang terkuat, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, itu tidak berbeda dengan semut. Dalam hal ini, dia hanya bisa mencari jalan keluar sebanyak mungkin. Menurutnya, jika Anda benar-benar menjadi apa yang disebut boneka ajaib dari setan merah, jalan untuk menjadi yang terkuat tidak berbeda dengan kematian. Limbah. Namun, setan merah tidak memperhatikan Duan Lingtian saat ini. Dia menatap Wu Chang dengan samar, dewa tingkat menengah, Anda tidak dapat menghentikannya. Anda harus menggunakan otoritas tertinggi yang saya berikan kepada Anda, buka formasi. Tinggalkan pihak lain di belakang. Petik 2. Tuanku, tenanglah. Apa yang tidak pernah diharapkan Duan Lingtian adalah Wu Chang, yang masih menakjubkan sebelumnya, langsung berubah warna setelah mendengar kata-kata setan merah, dan kemudian dia berlutut di udara, tubuhnya benar-benar berbaring, dan pada saat yang sama, waktu gemetar. Gemetar, itu adalah kecerobohan saya yang memungkinkan dia memanfaatkan kesempatan ini, dan saya berharap Tuhan akan menenangkan amarahnya. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia juga akan menggunakan kekuatan garis keturunan di awal. Sehingga dia bisa benar-benar menghancurkan lawan, dan lawan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengubah kekuatan, hukum dan memukulinya dengan kejutan.